Sama Pak Ustadz disuruh wudhu, terus sholat sunnah dulu. Pas sholat sunnah itu belum selesai itu udah dah jatuh pingsan, itu langsung kesurupan. Kalau kita mau ibadah ke gereja, pakaian kita ya itu aja. Terus kalau lihat anak-anak kecil yang mau belajar ngaji itu dia pakai kerudung, kita merasa nggak punya identitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan dulu dengan Bunda siapa dan agama sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Valen Wildia Ayu Werdiningrum. Agama sebelumnya Katolik. Itu nama Bunda nama aslinya atau ada Bunda? Nama asli dari kecil. Oh, dari kecil. Yang depan nama baptis Valen. Oh, masih ada nama baptisnya? Nggak ngerubah karena nanti ribet urusannya. Bisa ceritakan Bun, sebelum mengenal Islam, kehidupan sama perasaan Bunda itu gimana? Merasa apa ya, beda aja. Kalau kita mau ibadah ke gereja, pakaian kita ya itu aja. Terus kalau lihat anak-anak kecil yang mau belajar ngaji itu dia pakai kerudung kalau mau berangkat. Kita merasa nggak punya identitas, itu aja. Gimana sih ceritanya Bunda bisa memilih untuk masuk Islam? Kalau itu saya udah sejak kecil. Setiap saya ngelihat orang mau sholat id pakai mukena putih-putih itu pengen ikut. Oh, sholat idnya. Tapi kan saya Katolik, mau ngapain ke masjid gitu loh. Pernah nggak ikut ke masjid? Cuman nganterin adik keponakan saya berangkat ngaji, tak tungguin dah di gerbang masjid itu. Saya nggak berani ikut masuk ke masjid karena udah masuk kawasan suci gitu. Terus pas saya pulang itu saya izin sama orang tua saya bilang, saya mau ikut adik saya ngaji gitu, dimarahin. Kamu siapa yang ngajarin kayak gitu? Kamu dipengaruhin dah. Besok nggak usah dah ikut-ikutan nganter adiknya lagi. Masih kecil bingung nanti itu milih agama gitu. Tapi setelah saya dewasa, umur 20 tahun itu saya izin masuk Islam, langsung diizinin tanpa basa-basi. Dewasa itu umur berapa? 20 tahun saya. 20 tahun saya mau masuk Islam karena saya alhamdulillah nemuin jodoh orang Islam gitu. Oh ya udah, masuk dah nggak apa-apa, agama semua sama gitu. Itu dari ibu atau bapak yang? Bapak. Oh, bapak. Iya. Mungkin dia mikirnya dulu kan masih kecil, belum bisa menentukan gitu loh. Masih ikut-ikutan. Kalau udah besar itu berarti kan udah itu pilihannya gitu, pikirannya dia. Jadi perasaan saya pengen masuk Islam itu ngeyel gitu loh. Ngeyel sekali, ndak tahu alasannya apa, pokoknya saya itu pengen gitu loh masuk Islam tanpa alasan, pokoknya pengen gitu. hanya karena melihat perbedaannya ya. Iya, terus anehnya lagi dulu saya masih gadis itu setiap pacaran tuh ndak ada pacar saya yang Katolik, Islam semua. Islam semua. Dapatnya Islam semua. Itu memang keinginan Bunda cari yang Islam semua atau memang jodohnya dapat pacarnya Islam semua? Iya, tanpa sengaja dapatnya Islam semua. Dapat Islam semua. Sebelumnya nggak ada belajar atau mengenal dulu tentang Islam? Ndak ada, langsung masuk. Oh, berarti karena ngantar ini karena aja. saking pinginnya dari kecil itu loh. Ibarat kita ngelihat buah belum pernah kita icipin, itu kayaknya enak, itu terus diincer gitu. Itu terus iya, sampai dapat dah. Berarti Bunda itu yakinnya untuk hijrah masuk Islam umur 20 tahun. Iya. Saat itu sudah ketemu dengan calon suami Bunda ya? Bunda berapa lama jadi mualaf terus menikah? Sebulan. Sebulan? Iya. Pacarannya kan 8 bulan. Habis gitu
mau nikah syaratnya harus mu'alaf. Wih, senang sekali saya. Berarti Senang. ada alasan buat Ada mu'alaf. alasannya. Iya, Berarti apalagi pasti berarti nggak mungkin alasannya enggak. itu karena kepingin sama juga karena nikah ya. Langsung terkejut saya, wih Islam gitu langsung. Ayo cepetan Bang anterin gitu. Saat itu perasaan Bunda gimana sih Bun? Seperti kesan pertama kali Bunda menjadi mualaf gitu. Pas berangkatnya itu seneng sekali, girang. Pas berangkat mau untuk syahadatnya itu. Karena yang ada di pikiran saya itu cuman Islam, Islam dan Islam gitu. Tapi pas sudah selesai ngucapin syahadat itu baru bingung. Terus apa yang harus saya lakuin selanjutnya gitu. Sholat nggak bisa. Sholat. Baca alibata aja nggak bisa. Di situ sempat stres karena apa? Buta huruf, buta segalanya. Saya kalau baca Al-Qur'an gimana gitu. Terus berapa lama saya butuh itu proses baca Al-Qur'an. Dulu nggak pernah tahu kalau ada Al-Qur'an yang pakai huruf Latin tuh nggak tahu. Jadinya saya ketakutan gitu loh. Nggak tahu apa-apa isinya Al-Qur'an tuh nggak tahu sama sekali. Itu rasanya kayak gimana, kayak blank. Tertekan. Emang sesudah mualaf itu, Bunda nggak ada belajar ikro ikut teman? Kalau ikro diajarin sama suami itu nggak bisa-bisa, nggak nyantol-nyantol, nangis gitu, cengeng kayak anak kecil gitu dah, nggak bisa nangis. Padahal ya nggak dimarahin, kayak malu sendiri gitu loh. Kok nggak bisa-bisa, masa saya kayak anak kecil, kayak anak TK lagi gitu loh. Terus lama-lama itu kebetulan sepupunya suami saya datang ke Bali itu. Suami saya curhat, istri saya kerjaannya nangis ngambek gara-gara belajar ikro nggak bisa-bisa gitu. Terus itu sepupunya bilang gini, kalau tujuannya biar bisa baca Quran aja, ada Quran Latin saya kasih gitu. Dikasih sama dia. Dari situ saya agak tenang. Saat itu belajarnya sama siapa? Ya sama itu lagi sama sepupunya itu diajarin. Tapi kan udah huruf Latin, aku bisa langsung baca gitu. Cuman dikasih tahu kalau mau baca Quran tuh beda sama Injil, kamu harus wudhu dulu gitu. Iya. Berarti belajar wudhu juga saat iya. Siapa yang ngajar? Itu dah sepupunya. Oh, sepupu. Dari Lombok. Tuh Bunda syahadat itu orang tua menyaksikan nggak? Enggak, karena saya di Bali, orang tua saya di Jawa. Berarti orang tua hanya mengizinkan, tapi iya. Yang jadi saksinya orang-orang di masjid situ. Oh, di masjid. Oh, di musola. Di mana Bunda? Di saat itu syahadatnya di Bali. Di Bali, di Monang Maning. Oh, di Monang Maning. Karena belum mengenal masjid sini waktu itu. Untuk sholatnya nih Bun, kewajiban kita salah satunya kan sholat, ya kan? Jadi setelah Bunda menjadi mualaf, sholatnya gimana? Selama 5 tahun itu enggak pernah sholat saya. Nggak pernah sholat? Iya. Dari Bunda pertama kali menjadi mualaf? Pertama kali menjadi mualaf masih mau sholat. Masih mau sholat. Terus setahun kemudian itu udah males sampai 5 tahun. Apa penyebabnya itu Bun? Kurang tahu ya. Kan Bunda yang niat sendiri pingin masuk Islam, terus sesudah 1 tahun kenapa jadi malas? Apa yang membuat Bunda jadi tidak pingin sholat? Saya itu yang saya rasakan malas mengambil air wudhu, itu aja. Tapi setelah itu saya mendapat hidayah itu lewat ruqyahnya Pak Ustadz itu. Oh, ruqyah. Nggak sengaja habis di ruqyah itu loh. Saya sampai mau pengajian itu. Bahkan ke Sanur pun hujan-hujan saya terabas. Iya. Sebelumnya itu jangankan masuk masjid, sholat aja saya nggak mau. Sholat pun nggak mau? Sering bertengkar sama suami saya. Pernah saya maghrib itu dari kakak saya minta daun sirih. Terus pulang itu udah kelewat maghrib, saya ketuk pintunya nggak dibukain, diintip dari jendela itu diteriakin, pergi dah sana kamu, gitu. Orang kamu di sini nggak mau sholat, ngapain kamu, sana pergi itu. Belum punya anak. Balik lagi saya ke kakak saya ngadu, malah diketawain.
Tapi kakak saya itu kakak keponaan itu Islam. Jadi dia gini, lagian kamu ngapain nggak sholat gitu. Udah tahu maghrib kamu malah itu ke kebun nyari sirih gitu. Ya nggak salah suami. Untuk saya kasih ke siapa gitu, ada yang nyuruh nyariin sirih gitu loh. Terus Bunda dalam 5 tahun itu nggak kepikiran untuk sholat, terus Bunda ruqyah. Kenapa Bunda bisa kepikiran untuk ruqyah, Bun? Saya bukan kemauan saya, dulu disuruh suami saya, itu pun dipaksa. Dipaksa? Karena saya udah gemeter duluan, mungkin ya banyak setannya itu. Banyak setan. Nggak mau, saya takut. Paksaan dari suami akhirnya Bunda mau juga gitu? Iya, Dipaksa karena sama dipojokin sama teman saya juga. Kemarin kamu nyuruh saya ruqyah, kamu paksa saya, sekarang kamu harus saya paksa gitu. Dari situ nggak tahu, terus habis itu kan sama Pak Ustadz disuruh wudhu, terus sholat sunnah dulu. Pas sholat sunnah itu belum selesai itu udah dah jatuh pingsan, itu langsung kesurupan. Oh, kesurupan? Iya. Pas saat di ruqyah itu? Paling lama itu di ruqyah itu aja 3 jam nggak bisa keluar itu. Berapa lama Bunda pingsan itu? Pingsannya sebentar, cuman berapa detik gitu. Untuk apa, kayak mindahin roh gitu loh. Kayak habis pingsan itu yang bangun langsung bukan saya gitu. Yang bangun itu udah lain, dia udah ngeri. Jadi setelah Bunda ruqyah gimana dengan sholatnya? Habis itu saya setiap maghrib itu diajak ke masjid untuk sholat maghrib sama isya. Itu setiap malam tidak pernah berhenti. Sama suami saya dibawa. Habis gitu saya kan di depan sana, kelihatan ibu-ibu keluar dari musola ini. Itu kok ada ibu-ibu berseragam gitu. Ya nggak tahu, masih sewot terus. Kayaknya kamu harus ikut itu gitu. Ya malu, saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Ya, makanya kenalan. Orang yang dari belakang itu loh biasanya duduk sholat di sini sama kamu juga. Ya aku nggak kenal, makanya kenalan gitu. Terus waktu itu ada ibu-ibu duduk pas di bawah CCTV paling depan itu, tak tanya, pakai seragam. Bu, emang di sini ada pengajian? Iya gitu, ikut aja gitu dia. Terus caranya kalau mau ikut gimana gitu? Ya langsung aja ikut, daftar, nanti langsung absen, nggak apa-apa, langsung dateng gitu. Terus kalau saya nggak punya seragam kayak gitu nggak apa-apa, nggak harus pakai seragam, yang penting datang aja dulu gitu. Terus itu nggak ikut-ikut juga, masih malu. Masih malu. Tapi kan anak saya ikut TPQ di sini. Jadinya pas itu hari Jumat, harusnya kan TPQ itu Senin sampai Kamis saja. Pas hari Jumatnya itu kebablasan, saya nggak inget hari, tak anter kok sepi anak-anak. Yang datang malah ibu-ibu, diingetin sama wali murid, ngapain kamu di sini gitu, nganter Bianca ngaji gitu. Loh ini kan hari Jumat yang ngaji ibu-ibunya gitu. Oh ya gitu toh, ya udah. Terus kamu mau kemana? Mau pulang, ayo ngaji gitu, diseret, duduk sampai sekarang saya seneng ngaji. Udah seneng ngaji. Sholatnya ya ngikutin, walaupun belum sampai 5 waktu. Belum gitu. Sampai 5 waktu. Tapi kalau untuk saat ini Bun, apa sholatnya sudah tepat waktu, sudah 5 waktu? Belum. Oh belum juga ya. Jadi setelah Bunda di ruqyah itu, Bunda sudah mulai sholat, apa yang Bunda rasakan saat Bunda sholat itu? Saya seneng ya, kayak banyak temen, banyak silaturahmi gitu loh. Gitu. Punya banyak temen, punya banyak pengetahuan. Ada nggak setelah sholat gitu perasaan Bunda gitu, hatinya menjadi lebih tenang? Iya. Tenang, adem gitu ya. Perasaan seperti itu Bunda pernah nggak rasakan sebelum Bunda memeluk agama Islam? Belum pernah. Berarti saat Bunda sudah memeluk Islam baru Bunda bisa merasakan hati Bunda merasa tenang gitu ya. Gimana Bun dengan puasa Bunda? Bisa ceritakan pengalaman puasa Bunda? Kalau puasa itu alhamdulillah
dari Ramadan pertama saya masuk Muslim itu saya nyaman-nyaman aja, terus ya berhasil lah sehari. Mungkin kalau pas hari pertama itu kerasa berat ya. Ya sama dah dengan apa yang dirasakan teman-teman saya yang udah Islam dari kecil. Saya sharing, apa emang gini rasanya kalau pas hari pertama gitu. Iya emang gitu, nanti kalau udah 2 hari 3 hari itu udah enteng dah gitu. Iya, alhamdulillah tuh nggak ada halangan. Saya lihat Bunda ini sudah berhijab ini ya. Sejak kapan Bunda berhijab ini, Bun? 2017 kalau nggak 2018, sesudah mualaf itu. Oh, sesudah mualaf. Sesudah ruqyah. Sesudah ruqyah. Berarti 5 tahun ya, 5 tahun baru Bunda pakai berhijab ya. Berarti sebelumnya masih biasa aja. Apa yang buat Bunda itu ingin berhijab itu? Ya ngikutin lingkungan. Oh, ngikutin lingkungan. Teman-teman saya gini semua gitu loh. Kalau sampai ke pasar terus saya nggak pakai kerudung itu, mesti aja ketahuan ibu ketua muslimah. Pas pakai kerudung dia nggak nongol. Kalau nggak pakai kerudung tuh di belakang saya dia naik motor di klakson tin 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 gitu. Aduh, mesti dah gitu. Dari situ udah ketahuan berapa kali kapok saya. Terus saat itu padahal ya nggak dimarahin, cuman ditanya sambil disenyumin, mana jilbabmu gitu. Gimana Bun perasaan Bunda sekarang ini setelah berhijab Bun? Ya alhamdulillah seneng, nggak nyangka aja dulunya saya kayak gitu. Waktu masih gadis suka ngamen di jalan-jalan. Teman-teman saya tuh nggak ada yang percaya kalau kayak gini. Berarti melihat sekarang perubahannya. Kerjanya tawuran, dulu nakal saya. Berarti mereka kaget lah dengan perubahan. Iya, ini kamu gitu. Ya iya gitu. Nggak pengen nonjok orang lagi gitu. Nggak tahu saya gitu. Jadi dengan berhijab gini bisa berubah ya Bun ya? Iya. Mungkin ada pemirsa yang penasaran nih Bunda tentang cobaan atau keajaiban setelah Bunda menjadi mualaf. Cobaannya tuh banyak sekali. Kayak dulu selama 5 tahun sebelum saya di ruqyah itu suami saya nggak doyan sama masakan saya. Itu menimbulkan banyak seujon dalam diri saya. Apa sebenarnya gitu loh. Apa ada yang nggak seneng, udah pikirannya kayak gitu terus. Berarti cobaan Bunda itu dalam rumah tangga ya? Iya. Bun, ya? Kalau keajaiban gitu? Keajaiban yang saya rasakan itu ya saya bisa masuk masjid, itu udah keajaiban sekali bagi saya. Mencintai pengajian-pengajian kayak gitu. Karena itu nggak bisa saya dapatkan dulu sebelum saya ruqyah itu. Jangankan ngejar-ngejar pengajian sampai ke Sanur, ke Denpasar gitu. Orang sholat di dalam kamar aja nggak mau. Itu kalau udah disebar undangan di dalam grup, besok di masjid sini ada kiai ini datang gitu, langsung girang itu. Iya. Langsung dah siap-siap besok saya harus ke sana gitu. Berarti Bunda itu merasakan suatu keajaiban yang luar biasa bagi Bunda sendiri, itu sudah bisa ke masjid, ikut pengajian. Itu hebat ya Bun ya. Kalau dibandingkan dengan masa lalu saya yang murahan itu udah jauh sekali. Jauh sekali ya. Berarti Bunda memeluk agama Islam itu merubah seluruh kehidupan Bunda menjadi lebih baik ya. Orang tua masih beda agama ya Bun ya? Iya. Ibu saya Katolik, adik saya Katolik, paman Katolik semua. Ada nggak kepikiran Bun untuk mengenalkan Islam kepada orang tua atau orang tercinta? Iya, pengennya ibu sama adik saya. Tapi kan nggak bisa memaksa, harus kita langsung memberikan contoh. Siapa tahu dia hatinya tergerak gitu.
Iya, tapi kan kita jarak jauh, jadinya Oh, orang tua di kampung ya. Oke Bun, mungkin ada pemirsa yang masih ragu atau kurang yakin untuk hijrah memeluk agama Islam hingga saat ini. Bisakah Bunda memberikan saran atau dukungan untuk mereka? ya untuk teman-teman barangkali yang punya keinginan buat masuk memeluk agama Islam tapi masih ragu, hilangkan aja keraguan itu, karena Islam yang sesungguhnya itu Islam yang indah, damai. Jadi bukan Islam yang anarkis, itu bukan. Kalau kita benar-benar Islam. Mohon aja kepada Tuhan untuk menunjukkan, menuntun kita ke Islam yang benar-benar Islam. Islam yang sesungguhnya. Islam yang cinta damai, tanpa membeda-bedakan. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di akhir acara ngobrol santai ya Bun. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan memetik hikmah dari kisah Bunda, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga hidayah. Amin. Serta menjalankan perintah agama. Terima kasih Bunda atas waktunya. Saya cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.